Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Cahyani dengan NIM 210020007. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan public relation. Saya dari anggota kelompok 1 Manajemen Humas sesi 0119 yang diampu oleh Bu dosen Ibu Prof. Nurhizrah Gistituati MID dan Ibu Tia Ayuningrum SPD MD. Di sini yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang dari public relation ini atau yang disebut dengan humas atau hubungan masyarakat. Poin pertama yaitu perkembangan humas di Indonesia bergerak sesuai dengan kondisi politik di Indonesia pada saat itu, yang mana sesuai dengan kedaulatan Indonesia yang diakui. Semua rakyat Indonesia perlu mengetahui informasi kemerdekaan melalui radio. Yang selanjutnya poin kedua yaitu berawal dari perkembangan humas Indonesia bergerak sesuai dengan kondisi politik. Humas mulai dilembagakan dengan nama hubungan masyarakat karena kegiatan ini lebih banyak di luar organisasi. Karena humas ini atau hubungan masyarakat bertugas untuk menjalin hubungan baik atau membangun citra yang baik terhadap masyarakat ataupun pihak organisasi lain, yang mana orang ini akan menjalin hubungan di antara pihak eksternal organisasi maupun di dalam organisasi. Ini sesuai yang dikatakan oleh Onong tahun 1991. Selanjutnya ada perkembangan public relation di Indonesia. Public relation ini sudah dimulai sejak tahun 1950 yang dikenal dengan humas atau yang disebut dengan hubungan masyarakat. Selanjutnya ada konsep dasar dari public relation, yang mana ada poin-poin penting yang saya bahas. Yang pertama ada pengertian, tujuan, pentingnya dari public relation ini dan juga fungsinya. Pertama, saya akan bahas dulu pengertian dari public relation. Di sini saya telah mengutip dari kata The British of Public Relation yang mengatakan bahwa keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik antara suatu organisasi dengan segenap kelayaknya. Maksudnya ialah merupakan sebuah upaya yang telah disusun serapi-rapi mungkin yang terus berkelanjutan dalam rangka menciptakan atau mewujudkan niat baik antara suatu organisasi dengan segenap khalayak, baik dari luar organisasi maupun di dalam organisasi. Dan secara umum, public relation ini adalah metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik. Nah, untuk kesimpulan dari pengertian public relation ini, baik dari kata para ahli maupun secara umum, saya simpulkan sendiri bahwa public relation ini merupakan penghubung sebuah badan organisasi dengan masyarakat, sehingga profesi tersebut seringkali disebut dengan humas atau yang merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Itulah kesimpulan dari pengertian public relation. Nah, selanjutnya ada tujuan public. Sekarang kita masuk kepada tujuan public relation. Yang pertama, menurut Charles S. Steinberg, ia mengatakan bahwa tujuan dari public relation ini yaitu menciptakan sebuah opini publik yang favorable atau menciptakan sebuah citra yang baik tentang kegiatan yang dilakukan oleh sebuah badan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada menurut Frank Jeffkins, yang mengatakan bahwa tujuan dari public relation ini meningkatkan citra yang baik dan bisa juga mengurangi citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga ada mendorong rasa saling menghargai antara publik dan organisasi. Yang keempat, menumbuhkan citra yang positif untuk publik luar ataupun masyarakat. Sekarang kita masuk kepada pentingnya public relation. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 poin. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan mengupasnya satu persatu terlebih dahulu. Untuk poin pertama, saya mengetiknya di sini yaitu membangun image sebuah badan atau lembaga organisasi. Jadi, pentingnya public relation ini ialah ia bisa membangun sebuah image yang baik bagi sebuah lembaga organisasi tersendiri. Dan yang kemudian dengan adanya public relation atau hubungan masyarakat, ini bisa membangun identitas sebuah lembaga atau organisasi itu sendiri, yang mana pihak luar, baik masyarakat maupun badan organisasi atau sebuah lembaga akan mengenal atau mengetahui identitas sebuah organisasi itu tersendiri.
Dan selanjutnya, menjaga dan mempertahankan eksistensi di sebuah lembaga atau organisasi di tengah persaingan. Seperti zaman sekarang yang penuh dengan sosial media, maka persaingan itu hanya melalui media massa saja. Jadi, ini juga penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah lembaga ataupun organisasi di tengah persaingan. Poin yang terakhir yaitu public relation. Yang pertama, bertindak sebagai komunikator, yang mana seorang humas ataupun hubungan masyarakat dituntut baik dalam sebuah komunikasi, yang mana ia juga harus bisa komunikasi di antara anggota di dalam organisasi maupun di luar organisasi seperti masyarakat maupun organisasi lain. Yang kedua yaitu membangun atau membina hubungan yang positif sesuai dengan tujuan dari public relation ini. Yang ketiga, peranan backup public relation berkaitan dengan fungsi manajemen sesuai dengan proses POAC ataupun planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang terakhir, menciptakan citra perusahaan atau lembaga yang merupakan tujuan akhir atau merupakan goal suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya kali ini. Saya Gita Indah Cahyani dari kelompok 1 Manajemen Humas dari sesi 0119. Mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat, dan jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.